Perkenalkan, nama saya Fania Zamanulisa. Saya dari kelas Pendidikan Biologi 1D, Fakultas Sains dan Teknologi UIN Wali Songo Semarang. Di sini saya akan menyebutkan beberapa ayat Al-Quran dan hadis mengenai pendidikan. Yang pertama ayat Al-Quran, yaitu Quran Surat At-Taubah ayat 122. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa ma kana al-mu'minuna liyanfiru kaffatan فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. Ya, artinya tidak sepatutnya bagi mukminin semua ikut ke medan perang. Mengapa dari tiap-tiap golongan mereka tidak memperdalam ilmu agama dan memberi peringatan kepada kaumnya bahwa mereka telah kembali kepadanya, dan supaya itu mereka bisa menjaga dirinya. Jadi isi kandungan ayat ini itu menunjukkan pentingnya menuntut ilmu, karena menuntut ilmu itu merupakan bagian dari tafaqquh fiddin sekalipun kita berada di dalam peperangan. Dan bagi suatu kaum atau suatu wilayah wajib di dalamnya ada satu orang yang menuntut ilmu supaya kaum atau wilayah tersebut tidak dilanda oleh kebodohan. Yang kedua, Quran Surat Al-Kahfi ayat 66. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Qala lahu Musa hal attabi'uka 'ala an tu'allimani mimma 'allamta rusyda. Artinya, Musa berkata kepada Khidir, "Bolehkah aku mengikutimu supaya kamu bisa mengajarkan ilmu yang telah kamu pelajari dari beberapa ilmu yang telah diajarkan kepadamu." Yang dimana isi kandungannya yaitu Musa berkenan mengikuti Khidir agar mengajarkan kepadanya sebagian ilmu yang telah Allah anugerahkan kepada Khidir, yaitu ilmu yang bermanfaat dan amal soleh. Seperti kita yang mengikuti kajian keislaman, berguru kepada ustadz, kepada ulama atau kepada asatidz dengan alasan kita ini ingin mencari ilmu dan menggali ilmu sebanyak-banyaknya. Yang ketiga, Quran Surat Al-Isra ayat 36. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa la taqfu ma laysa laka bihi 'ilm. Innas sam'a wal basra wal fu'ada kullu ulaika kana 'anhu mas'ula. Yang artinya, dan janganlah kamu mengikuti apa yang di dalamnya kamu tidak memiliki pengetahuan tentangnya, karena sesungguhnya pendengaran, penglihatan dan hati semuanya akan dimintai pertanggungjawaban. Jadi kandungannya di sini yaitu Rasulullah SAW melarang kita atau menyuruh kita untuk menjauhi sikap mengada-ngada dan menduga-duga dan berprasangka buruk atau husnudzon, karena perbuatan tersebut merupakan perbuatan yang kurang terpuji dan dapat menimbulkan dosa. Yang keempat, Quran Surat Shad ayat 29. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Kitabun anzalnahu mubarakun liyadabbaru ayatihi wa liyadhakkaru ulul albab. Dan yang artinya, dan telah kami turunkan kepadamu kitab dengan penuh berkah supaya mereka dapat melihat ayat-ayatnya dan supaya mereka dapat mendapat pelajaran dan bagi orang-orang yang memiliki akal sehat. Jadi kandungan isi di sini yaitu Allah Subhanahu wa taala telah menjelaskan bahwa Ia telah menurunkan mukjizat kepada Nabi Muhammad SAW berupa kitab Al-Qur'an, yaitu di mana kitab Al-Qur'an merupakan bimbingan dan pedoman untuk hidup manusia baik di bumi dan untuk mencapai kesejahteraan di akhirat. Dan juga kitab Al-Quran merupakan kitab yang kemurnian dan kesuciannya akan tetap terjaga hingga hari kiamat nanti, karena Allah sendiri yang telah menjaganya. Di dalam Al-Quran juga banyak terdapat petunjuk, kisah Nabi, larangan kita dalam melakukan sesuatu, dan tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir yaitu Quran Surat Al-Alaq ayat 1-5. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra' wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam.
telah mengajarkan kepada manusia dengan perantara kalam, dan Dia juga mengajarkan kepada manusia apa yang tidak diketahuinya. Jadi isi kandungan ayat ini yaitu pentingnya kita untuk mencari ilmu pengetahuan. Karena ada pepatah Islam mengatakan, carilah ilmu dari buaya hingga ke liang lahat, yang berarti dimanapun kita dan berapapun usia kita, kita harus tetap mencari ilmu. Karena seseorang yang memiliki ilmu itu memiliki derajat tersendiri, seperti para ulama, para ustadz, para asatidz. Dan jika kita memiliki ilmu, maka kita bisa menata kehidupan dengan baik dan tidak sembarangan. Seperti itu. Selanjutnya, saya akan menjelaskan beberapa hadis mengenai pendidikan. Yang pertama yaitu hadis riwayat Ahmad yang berbunyi, man aradad dunya fa'alaihi bil ilmi wa man aradal akhirah fa'alaihi bil ilmi wa man aradahuma fa'alaihi bil ilmi. Artinya, barang siapa yang menghendaki dunia, hendaklah ia menguasai ilmu, dan barang siapa menghendaki akhirat, hendaklah ia menguasai ilmu, dan barang siapa yang menghendaki keduanya, hendaklah ia menguasai ilmu. Jadi di sini itu ilmu bisa mengantarkan kita untuk berkehidupan di dunia dengan baik, dengan sesama manusia, dan dengan hubungan ibadah kita kepada Allah yaitu hablum minallah, dan juga sebagai bekal kita nanti di akhirat. Karena pasti suatu ilmu yang kita cari atau kita pelajari akan dimintai pertanggungjawabannya. Yang kedua yaitu hadis dari Ibnu Majah yang berbunyi, thalabul ilmi fardhatun 'ala kulli muslim, yang artinya menuntut ilmu itu wajib bagi setiap muslim. Jadi kita itu sebagai laki-laki dan sebagai perempuan sama-sama wajib untuk menuntut ilmu. Dan di dalam Islam tidak ada kekhususan atau gender tertentu yang diperbolehkan untuk menuntut ilmu seperti laki-laki saja atau wanita saja, tetapi keduanya boleh untuk mencari ilmu sebanyak-banyaknya dimanapun dan kapanpun, dan berlomba-lomba dalam kebaikan, karena sebaik-baik manusia adalah yang mengamalkan dan mengajarkannya. Yang ketiga yaitu hadis riwayat Muslim yang berbunyi, man salaka tariqan ilman yaltamisu fihi sahalallahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang menempuh suatu jalan untuk menuntut ilmu, maka Allah akan mudahkan baginya jalan untuk menuju surga. Yang artinya jika kita menempuh suatu jalan itu bisa dikatakan seperti kita keluar kota atau keluar daerah untuk menuntut ilmu, maka Allah akan memberikan pahala berupa dengan surga. Dan apabila kita mati di situ dalam keadaan menuntut ilmu, maka kita termasuk orang yang syahid. Jadi begitu luar biasanya pahala bagi seorang yang menuntut ilmu, baik di daerahnya maupun di luar daerahnya. Dan yang keempat itu hadis riwayat Al-Hakim yang berbunyi, iftahu ala sibyanakum awwala kalimatin bila ilaha illallah, yang artinya ajarkan kalimat pertama kepada anak kalian yaitu la ilaha illallah. Di sini yaitu pesan bagi para orang tua itu untuk mengajarkan kalimat la ilaha illallah kepada anaknya supaya anaknya itu mengenal siapa itu Allah dan mengapa sih kita harus menyembah Allah, karena Allah adalah satu-satunya Tuhan yang patut untuk disembah, yaitu yang berada di kalimat la ilaha illallah, tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Allah. Dan la ilaha illallah merupakan suatu kalimat yang tinggi dan biasa digunakan pada peperangan, ya, di bendera yang berwarna hitam itu ada kalimat jihad la ilaha illallah, karena memang hanya Allah yang patut disembah dan Islam adalah agama yang paling benar. Dan yang terakhir yaitu hadis riwayat Bukhari yang berbunyi, kullu mauludin yuladu 'alal fitrah fa abawahu yunassiranihi yuhawidanihi yunasiranihi yumajisanihi kama salil bahimah tuntajul bahimah hal tarofiha kedara'at. Jadi setiap anak itu dilahirkan dalam keadaan fitrah suci, dan orang tuanya lah yang menjadikannya Yahudi, Nasrani atau Majusi, sebagaimana binatang ternak yang melahirkan binatang ternak secara sempurna. Dan apakah kalian boleh catat padanya? Jadi diartikan di sini yaitu sebaik-baik pemberi ilmu pertama bagi anaknya itu tetap orang tuanya. Dan orang tua itu yang mengarahkan kita untuk beragama seperti apa, untuk memilih lingkungan seperti apa. Jadi kita sebagai orang tua itu harus menjadi wadah atau madrasah terbaik bagi anak-anak kita sebelum mereka dibawa ke madrasah di luar. Karena orang tua adalah orang yang pertama dan sigap bagi perkembangan dan pertumbuhan anak.
kalau memang kita itu harus mengajarkan kepada anak kita itu Allah Tuhan yang paling berhak untuk disembah dan Islam adalah agama yang paling benar. Mungkin seperti itu. Apabila ada kata yang kurang berkenan dan kesalahan pengucapan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.